banyak sekali, bermanfaat sekali, banyak sekali, ciptaan manusia bukan artinya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pertama-tama kita buka casing PC terlebih dahulu. Bautnya kita copot satu persatu. Langkah selanjutnya, siapkan motherboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat terpasangnya semua komponen utama komputer seperti prosesor atau CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan, serta menghubungkan dan mengatur komunikasi antar komponen agar komputer dapat bekerja dengan baik. Nah, ini adalah CPU, singkatan dari Central Processing Unit, yaitu otak komputer yang memproses semua perintah dan data. Lalu, pasang CPU pada soket di motherboard. Wah, apaan tuh? This is pasta prosesor. Adalah zat yang mengalirkan panas dari komponen seperti CPU ke unit pendingin untuk mencegah overheating dan menjaga performa komputer. Nah, pasta tersebut kita oleskan ke CPU. Awas, jangan banyak-banyak ya teman-teman. Selanjutnya, kita beralih ke heatsink. Adalah komponen penukar panas pasif yang berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan panas dari perangkat elektronik seperti CPU agar tidak terjadi panas berlebih. Selanjutnya, pasang heatsink di atas CPU. Sejajarkan heatsink di atas CPU dan pastikan pengait atau skrup heatsinknya sejajar dengan lubang yang ada di motherboard. Pastikan juga arah panah pada heatsink menghadap ke dalam ya teman-teman, bukan menghadap keluar. Kalau sudah, tekan klip pengunci ke bawah dengan satu jari di setiap titik untuk mengunci heatsink. Pastikan tidak ada yang miring ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke komponen selanjutnya ya teman-teman, yaitu ada baterai CMOS. Adalah baterai kecil yang memberi daya pada chip CMOS untuk menyimpan pengaturan BIOS, basic input atau output system, agar tetap aktif meskipun komputer dalam keadaan mati. Lalu ada RAM, singkatan dari Random Access Memory, yaitu komponen komputer yang berfungsi menyimpan data sementara saat komputer sedang digunakan agar prosesnya berjalan cepat. Setelah itu, kita pasang baterainya di tempat yang sudah tersedia ya teman-teman. Dilanjut dengan memasang kedua RAM yang tadi ya teman-teman. Pastikan RAM-nya tidak terbalik dan proses pemasangannya pas dan benar agar mudah dikunci ya teman-teman. Selanjutnya ada input-output shield, adalah pelindung yang dipasang pada casing komputer untuk menutupi bagian belakang motherboard di mana port input-output berada. Fungsi utamanya adalah melindungi port dari debu, memberikan perlindungan fisik, dan mencegah interferensi elektromagnetik. Pemasangannya cukup mudah ya teman-teman. Kita tidak memerlukan baut dan obeng untuk memasangnya. Cukup
hanya dipaskan ke tempatnya yang ada di casing PC. Nah, selanjutnya saatnya kita memasang motherboard. Letakkan motherboard dengan hati-hati ke dalam casing. Sejajarkan port belakang motherboard dengan lubang pada I/O cell yang sudah terpasang. Lalu, sesuaikan posisi motherboard dengan lubang dudukan yang sesuai di tray casing. Gunakan baut dan obeng untuk mengencangkan motherboard ke setiap dudukan. Jangan terlalu mengencangkan bautnya ya teman-teman, cukup sampai motherboard tidak goyang. Setelah semuanya terbaut, pastikan motherboard terpasang dengan kokoh dan semua port sejajar dengan I/O cell. Selanjutnya ada power supply. Adalah komponen penting yang menyuplai daya listrik untuk semua komponen di dalamnya. Komponen ini berfungsi mengubah arus listrik bolak-balik dari stop kontak menjadi arus searah yang stabil dengan tegangan berbeda-beda sesuai kebutuhan komponen seperti motherboard, prosesor, dan hard drive. Lanjut ke pemasangannya ya teman-teman. Posisikan kipas PSU menghadap ke bawah, lalu geser unit PSU ke slot yang tersedia di casing. Pastikan posisi lubang skrup sejajar dengan casing. Lalu gunakan baut dan obeng untuk mengencangkan PSU pada tempatnya di casing. Hindari menggunakan bor ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, yaitu ada hard disk. Adalah perangkat penyimpanan data non-volatil yang menyimpan dan mengambil data digital seperti sistem operasi, aplikasi, dan file menggunakan penyimpanan magnetik. Hard disk adalah komponen krusial pada komputer karena berfungsi sebagai media penyimpanan jangka panjang dan tempat data diproses saat dijalankan. Lanjut ke pemasangannya ya teman-teman. Kita memerlukan obeng dan baut untuk memasangnya. Lalu, letakkan hard disk ke dalam drive by. Gunakan baut yang sesuai dengan ukuran hard disknya ya teman-teman. Lalu, kencangkan hard disk tersebut menggunakan baut ya teman-teman. Selanjutnya ada optical drive. Adalah perangkat keras hardware komputer yang menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data pada media penyimpanan optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray disc. Perangkat ini berfungsi sebagai antarmuka antara komputer dan cakram optik, memungkinkan pengguna untuk menginstal perangkat lunak, memutar media, atau menyimpan data pada media optik. Pemasangannya yaitu geser drive optik dari bagian depan ke dalam slot drive yang tersedia hingga terpasang dengan benar. Lalu, kencangkan drive dengan obeng di sisi-sisinya atau melalui lubang skrup yang tersedia. Dan pastikan panel depan drive sejajar dengan panel depan casing. Nah, ini adalah kabel main power. Berfungsi untuk memberikan power atau listrik kepada motherboard. Kabel ini juga diberi nama kabel ATX connector. Kabel ini memiliki 24 pin. Pasangkan kabel tersebut sesuai dengan tempatnya ya teman-teman, yang sesuai dengan jumlah pinnya. Selanjutnya ada kabel CPU. Berfungsi untuk menyuplaikan power ke prosesor atau CPU. Kabel ini hanya memiliki 4 pin ya teman-teman. Pasangkan kabelnya sesuai pada tempatnya. Lanjut ada kabel power SATA.
Fungsinya adalah memberikan daya dari power supply unit PSU ke perangkat SSD, HDD, dan optical drive dengan interface SATA. Pasang kabel power SATA pada optical drive dan hard disk ya teman-teman. Lalu ada kabel SATA yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD ke motherboard komputer, memungkinkan transfer data yang cepat antar keduanya. Pasangkan kabel SATA pada port yang tersedia di motherboard dan pasang juga di hard disk. Dan pasang juga kabel SATA yang satu pada port yang terdapat di motherboard dan pada optical drive. Itu adalah PCI Express 1 kali yang berfungsi sebagai jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan satu jalur data untuk menghubungkan komponen komputer, terutama perangkat yang tidak memerlukan bandwidth tinggi. Dan pasangkan PCI Express 1 kali pada tempat yang sudah tersedia di motherboard. Selanjutnya ada kabel audio yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal audio antara perangkat PC dan perangkat audio lain seperti speaker, headphone, atau mikrofon. Lalu pasangkan pada port di motherboard yang terdapat tulisan audio. Ada kabel USB yang berfungsi untuk memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dengan komputer atau perangkat lainnya. Pasangkan kabel USB sesuai pada tempatnya. Lalu ada kabel front panel yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada kabel HDD berfungsi untuk menyalakan lampu hard disk drive yang sedang bekerja. Yang kedua kabel power LED untuk menghidupkan sebuah lampu power. Yang ketiga ada kabel reset untuk menghubungkan sebuah tombol restart yang ada di casing. Dan yang keempat ada kabel power SW menghubungkan kabel power yang berada di casing. Untuk memasang kabel front panel, pastikan kabel positif dan negatifnya tidak tertukar. Pasangkan kabel front panel pada pin yang berlabel front panel atau F panel di motherboard. Biasanya terletak di sudut kanan bawah. Part terakhir ada proses pemasangan tutup PC. Sebelum ditutup, pastikan semua komponen terpasang dengan benar. Pastikan kabel-kabel tertata dengan rapi. Lalu pasang panel samping casing. Lalu kencangkan dengan baut dan obeng. Jika sudah, pastikan tutup casing terpasang dengan kencang ya teman-teman. Nice try, PC siap digunakan.